Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Kubang Jaya, Bapak Haji Tarmizi Nabe. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BPD Kubang Jaya, Bapak Agus Dahlan. Yang kita hormati Bapak PPL Kecamatan Siaulu, Bapak Abdul Jalil. Yang kami hormati Bapak-bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, Bapak-bapak, saudara warga RT RW 01 KPP 1 Kubang Jaya yang berbahagia. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga kita masih bisa menghadiri undangan dari pengurus kelompok tani Mekar Jaya yang insyaallah acara kita yaitu pembentukan kelompok tani Mekar Jaya Dusun 3 Bencah Pudu Permai Desa Kubang Jaya. Seiring dengan itu salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak-bapak, saudara yang kami hormati, adapun tertib acara kita pada sore hari yang berbahagia ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua sambutan oleh ketua kelompok tani Mekar Jaya yang akan disampaikan oleh Bapak Purwo Sucipto. Acara berikut sambutan yang pertama oleh Bapak Kepala Desa Kubang Jaya. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Haji Tarmizi. Kemudian kata sambutan oleh Ketua BPD Kubang Jaya. Acara yang keempat pengarahan oleh PPL Kecamatan Siaulu oleh Bapak Abdul Jalil. Kemudian acara kelima nanti tanya jawab, dan acara keenam penutup dan foto bersama. Hanya adalah rentetan acara dan acara yang akan kita langsungkan pada sore hari ini yang berbahagia ini. Sebelum kita masuk pada acara yang kedua, mari kita buka acara kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, saudara yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada acara yang kedua, sambutan oleh Ketua Kelompok Tani Mekar Jaya yang akan disampaikan oleh Bapak Purwo Sucipto SPD. Pada Bapak Purwo, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Yang kita sama-sama hormati Bapak Kepala Desa Kubang Jaya, yang kita hormati Bapak Ketua BPD Desa Kubang Jaya, yang kita hormati Bapak PPL Kecamatan Siaulu Desa Kubang Jaya, Bapak Abdul Jalil. Kemudian bapak-bapak anggota kelompok tani Mekar Jaya Dusun 3 Bencah Pudu Permai Desa Kubang Jaya yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya kepada kita berupa kesehatan dan kesempatan hadir di ruangan ini dalam rangka membentuk kelompok tani yang telah lama kita idam-idamkan ini. Kemudian salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua BPD dan Bapak PPR, perlu kami sampaikan bahwasannya gelora daripada semangat warga di Dusun 3 ini sudah bergulir lebih dari 3 tahun untuk membentuk sebuah kelompok tani. Tetapi kita selama ini tidak tahu bagaimana prosedur pembentukan. Sementara warga kita sebagian secara mandiri sudah melaksanakan kegiatan berupa pertanian, perikanan dan peternakan. Jadi dengan satu landasan tadi, kita perlu kiranya bimbingan dari petugas penyuluh lapangan. Saat itu kita sampaikanlah ke Pak Kepala Desa saat ingin koordinasi melaksanakan hiburan rakyat 17 Agustus. Alhamdulillah, kita sangat didukung sekali oleh Bapak Kepala Desa. Support Bapak Kepala Desa sampai beberapa bulan kemudian selalu menanyakan bagaimana di RW 1 Dusun 3 ini, apa sudah jadi dibentuk. Setiap ketemu terus dipertanyakan itu. Karena tadi kita tidak mendapatkan kontak daripada PPL kita. Setelah diarahkan oleh Pak Kepala Desa, bisa kita kontak Pak Jalil, dan alhamdulillah hari ini kita wujudkan impian kami, Pak, warga di kawasan Dusun 3 dan sekitarnya ini. Mudah-mudahan ini sukses ke depannya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak PPL, perlu kami kasih gambaran persiapan kami di kelompok tani Mekarjaya ini. Secara administrasi kami sudah menyiapkan, yaitu struktur kepengurusan kelompok tani, anggota kelompok tani dengan disertai pengisian formulir kelompok tani. Lalu pembentukan ini tanggal 24 kita sudah musyawarah warga di Dusun 3 ini dan sudah menyusun struktur. Selanjutnya tanggal 29 kemarin kita rapat anggota untuk menyusun anggaran dasar, anggaran rumah tangga kelompok tani. Dan alhamdulillah sudah disahkan di level rapat anggota. Mungkin nanti akan ada revisi dari Pak PPL, itu tentu kewenangan Pak PPL lagi. Kemudian kita juga sudah menyiapkan fotokopi KTP, baik itu pengurus dan seluruh anggota. Kemudian kita sudah menyiapkan titik koordinat, Pak. Lahan pertanian kita itu lebih kurang ada 5 hektar yang sudah dikelola oleh kawan-kawan sebagian anggota di sana. Nah, jadi ini sepertinya Pak PPL anggota dari kelompok tani Poktan Mekarjaya ini multi talenta dia Pak PPL. Ada yang jurusannya ke pertanian, ada yang jurusannya ke perikanan, ada juga yang hobi beternak. Tapi ternaknya ini ternak unggas rata-rata. Kalau sapi kacau nanti di perumahan kita. Ini perunggasan. Nah, tentu kami ini meraba-raba Pak PPL. Meraba-raba dalam hal yang secara mandiri saja. Karena kita tidak pernah dapat informasi bagaimana tata cara untuk menjadikan wadah kami ini secara legalitasnya bagaimana. Kemudian tentu semua ini terkendala dari permodalan. Karena kita ini satu tujuan minimal meningkatkan penambahan penghasilan keluarga. Walaupun kita masing-masing sudah punya kerja pokoknya, ada yang dari tukang bangunan, ada yang dari pedagang dan sebagainya. Nah, jadi inilah kemungkinan hal ini nantinya akan menjadi suatu harapan bagi kami ketika masa-masa pensiun, yang masa-masa yang nggak kuat
untuk kerja keras. Nah, ini kawan-kawan di sini rata-rata sudah kepala 5 ini Pak BPL. Jadi tentu adalah kegiatan di masa pensiun yang sudah tidak kuat lagi, masang kuda-kuda naik 3 meter ke atas. Nah ini, jadi dengan bersamaan latar belakang inilah terhimpunlah di sini. Mungkin untuk sementara itu saja. Nanti untuk sesi tanya jawab kami berharap kita dari anggota tentu akan banyak bertanya kepada Bapak BPL dalam hal ini apa saja nanti harapan-harapan ke depan, apakah kita ini di bawah kelompok tani ini akan menjadi berkembang lebih besar, karena kita di struktur itu Pak BPL ada ketua, ada wakil, sekretaris bendara, dan koordinator bidang. Koordinator bidang pertaniannya ada, koordinator bidang perikanannya ada, koordinator bidang peternakannya kita buat, hanya perkebunan kita yang tidak ada. Kemudian koordinator bidang pemasaran, kemudian koordinator bidang simpan pinjam. Itu sesuai dengan ART yang kita sepakati. Mana tahu 5 tahun ke depan ini pesat berkembangnya, apa salahnya kelompok tani ini tidak hanya mengelola di bidang pertanian dan perikanan saja. Nah, jadi kami mohon nanti tunjuk ajar dan bimbingan tentunya, moga-moga kelompok tani yang menjadi harapan kami di masa tua nanti dapat terpenuhi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terakhir, kami atas nama seluruh anggota kelompok tani berterima kasih banyak kepada Bapak RW, Bapak Dusun 3, Bapak Kepala Desa dan Bapak Ketua BPD beserta anggotanya yang telah membackup usulan kami, aspirasi warga ini agar kita kelompok tani ini dimasukkan di RKPDes kemarin. Alhamdulillah ini ada Pak Wali ya, ada tercantum niat kita didukung oleh aparat desa, tinggal dikawal. Dikawal di tingkat kecamatan. Mudah-mudahan itu tidak dianulir nanti di Musren Bangcam ya Pak. Jadi berharap besar kita kepada Pak Wali dan Pak Ketua BPD untuk mengawal hasil RKPDes kita kemarin. Mudah-mudahanlah kita selain melalui musyawarah juga pendekatan nantinya secara person dengan Pak Camat dan jajarannya nanti di kabupaten ini dapat digolkan untuk tahun anggaran APBD 2023. Ini harapan kita. Jadi sekali lagi atas nama warga di Dusun 3 khususnya kelompok tani Mekarjaya kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak pimpinan Desa Kubang Jaya. Itu saja, terima kasih kepada atensi teman-teman. Jangan lupa absen karena ini salah satu bukti nanti menjadi persyaratan absen kehadiran kita. Oh iya Pak BPL, terakhir anggota yang sudah masuk menyerahkan formulir kepada kita di pengurus ini lebih kurang 50 Pak. 50 nanti apakah ini bisa dijadikan satu kelompok tani atau 2 kelompok tani, kita minta petunjuk dari Pak BPL-nya. Kalau kan menjadi 2 kelompok tani tentu ada 2 kepengurusan dan 2 anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Izin Pak BPL apakah bisa copy paste ADART dari kelompok tani ini, hanya berubah nama lah, karena susah kita menyusunnya. Itu memang panduan kita dari ADART kelompok-kelompok tani yang ada di sekitar kita. Itu saja, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak disampaikan kepada Ketua Kelompok Tani Mekarjaya Pak Purwo Sucipto. Selanjutnya kita masuk pada acara berikut, sambutan yang pertama oleh Bapak Kepala Desa Kubang Jaya. Pada Bapak Kepala Desa, waktu dan Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi rasulillah jamaah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pada sore hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan yang kita bisa hadir dalam rangka acara rapat pembentukan kelompok tani Mekar Jaya Dusun 3 Desa Kubang Jaya. Sahabat salam lalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Kubang Jaya Bapak Jalan yang hadir bersama kita bersama anggota. Yang kami hormati Bapak PPL Desa Kubang Jaya Selamat Masyaallah Bapak Abdul Jalil. Yang kami hormati Ketua Kelompok Tani Mekar Jaya bersama anggota Bapak-bapak, Ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini saya bisa hadir di sini memenuhi undangan Ketua Kelompok Bapak Purwo. Bila kita berada di sini, semoga apa yang kita laksanakan ini mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Sehingga ke depan nantinya kelompok tani kita ini bisa lebih baik, lebih maju lagi. Alhamdulillah kami bersyukur juga mengucapkan terima kasih kepada penggerak khususnya di RW 1 ini Pak Purwo, Pak Zulhamdi, anggota BPD kita, juga PRW selalu komunikasi bersama dengan kita di desa, sehingga apa yang kita niatkan sekitar 3 tahun yang lalu ini alhamdulillah sekarang ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan dengan semangat, dengan giroh ini kedepannya kelompok tani ini bisa kita capai apa yang kita inginkan ke depannya. Dan juga kami sangat mengapresiasi keinginan dan juga semangat dari kawan-kawan di sini. Sekitar 2019 yang lalu itu kami Pak PPR ingin membentuk kelompok tani ini. Karena apalagi sekarang di masa COVID ini kita salah satu program kita itu adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini bagaimana kita ini di rumah mempunyai suatu penghasilan, walaupun penghasilan pokok apa yang disampaikan tadi oleh ketua kita tadi, banyak di antara kita ini yang tukang, ada di antara kita ini memang yang berusaha di berbagai bidang, sehingga nantinya kelompok tani ini bisa mendukung ketahanan pangan rumah tangga kita. Mungkin salah satu yang kami dengar ini budidaya belut di air tawar, air bening itu, jernih airnya. Ini kan biasa belut hidup di rawa-rawa, di lumpur. Itu kami di belakang rumah kami di situ Pak, banyak belut itu. Ini Pak Hotel. Kemarin itu dipancing oleh warga di sana, itu banyak belut dapat mereka itu. Jadi kami berharap ini kan suatu hal yang baru terpikirkan oleh, bahkan kami sendiri pun belum melihat apakah bisa. Tapi ini ketua kita ini telah ada di rumah katanya. Ini Pak PPR. Dan juga mungkin di bidang-bidang lain nantinya mungkin ada di bidang pertanian, perkebunan.
dan juga peternakan. Juga kita di desa ada nanti ini bajak yang kita beli ini bisa kita pinjam pakai, bagaimana nanti mekanismenya, dan juga kedepannya kalau memang itu bisa ada di dalam APBDes yang bisa kita bantukan kelompok tani ini, mungkin anggaran APBDes. Tapi kalau mungkin tak ada yang bisa kita anggarkan di APBDes kita nanti, bagaimana kita nanti swakelola bersama masyarakat kelompok tani Mekarjaya. Tapi yang penting itu Pak, semangat kita dulu. Semangat kita bersama, semangat kita dalam menjalankan ini, jangan patah arang. Ini jangan di awal kita ini semangat, di awal kita bersama-sama, tapi nanti setelah 1 bulan 2 bulan ke depan ini patah, tak ada lagi kumpul-kumpul. Terutama kelompok tani kita ini penunjang ketahanan pangan rumah tangga kita, dan juga ajang silaturahim bagi kita ini. Jadi selama kita sibuk dengan pekerjaan kita, dengan kegiatan perekonomian kita, ini alhamdulillah kita bisa berkumpul nantinya, sehingga banyak hal yang akan kita bicarakan, banyak hal yang akan kita buat untuk lingkungan kita ini. Dan juga kami sangat bangga berapresiasi kepada PTL kita ini, Bapak Abdul Jalil ini, telah kami kontak. Beliau ini siap kapanpun, bahkan di hari libur, hari Minggu ini Pak PL ini siap hadir. Tadi malam kami WA juga Pak Ketua kita, beliau berkesempatan hadir, kata insya Allah hadir. Apabila beliau hadir, semoga nanti beliau diberi kesehatan, kekuatan untuk terus membina kita di desa Kubang Jaya ini. Kami pemerintahan desa tetap mendukung segala program apa yang disampaikan oleh warga masyarakat desa Kubang Jaya. Nanti kita sesuaikan nanti. Kemarin telah kita masukkan salah satu pengembangan UMKM, ketahanan pangan ke dalam rencana kerja pembangunan desa Kubang Jaya. Dan juga insya Allah ke depannya kita sampaikan juga kepada anggota dewan dan juga kepada pemerintahan Kabupaten Kampar. Insya Allah kami tetap mendukung, selalu mendukung apa yang kita rencanakan ini. Semoga kelompok tani kita ini menjadi pelopor di desa Kubang Jaya ini. Semoga tumbuh kembang kelompok tani di desa Kubang Jaya ini. Ini merupakan salah satu ini. Kami bangga Pak. Berdiri di sini kami telah merasakan bahagia di depan bapak-bapak ini dengan semangat bapak-bapak yang ada di sini. Semoga kedepannya kelompok tani kita ini lebih maju, lebih berkembang lagi. Mungkin di awal-awal ini memang banyak permasalahan kita, karena salah satu mungkin yang disampaikan ketua tadi, kita ini masih kurang pengalaman apa yang harus kita perbuat. Seperti tadi ada RT yang kita susun, tapi pada intinya kita saling percaya, ketua percaya anggota, pengurus juga bersama-sama kita ini. Jadi mari kita kembangkan kelompok tani kita ini, jangan menjadi perpecahan. Karena nanti kue ini Pak, kalau udah banyak dia telah menghasilkan, ini berebut kita nantinya. Kami berharap kue-kue ini kita bagi sama rata, susah sama susah, senang nanti kita berbagi. Di bahasa awalnya Pak Ayat ditungau sama di kelapa, hati gajah sama di coca, Pak itu ya Pak Ayat. Jadi sama-sama Pak awak menyampaikan sakit sama bersama-sama Pak. Jadi menghasilkan insya Allah Pak, kalau kita berniat baik, pasti Allah akan melihat kita. Dan juga pemerintahan kita ini yang terpenting tadi ada titik koordinatnya,
ada nanti pengurusannya. Insya Allah kalau pengurusan nanti sedikit-sedikit kami insya Allah kami membantu nanti, baik materi maupun apa yang bisa kami sumbangkan untuk kelompok tani ini kami sumbangkan. Jadi kami berharap kepada kita semua ini jangan dulu Pak kita baru melangkah, kita baru berjalan seperti anak bayi ini baru belajar berjalan. Jangan tanya dulu apa hasilnya macam mana Pak. Eko rapat-rapat, duduk, kumpul, tapi hasil tak ada juga. Tak sama dengan BLTDD Pak. BLTDD dicatat namanya, nanti diajukan ke desa langsung dapat. Tapi untuk tahun ini kami sampaikan juga BLTDD itu tidak minimal lagi Pak 40%, tapi maksimal itu 25%. Jadi mungkin ini BLTDD ini tahun ini sudah berkurang karena yang diutamakan itu adalah yang tidak mampu atau miskin ekstrim. Ada beberapa hal mungkin nanti itu yang mendapatkan BLTDD itu tak seperti kemarin lagi. Banyaknya mungkin sekitar 20%, tapi maksimalnya 25%. Namanya juga bantuan. Jadi ada batasnya juga, ada waktunya juga. Jadi inilah kita berusaha karena dalam dana desa ini diprioritaskan pada tahun ini pengembangan UMKM atau ketahanan pangan. Jadi moga-moga bisa kita realisasikan di dalam PBDes kita nanti. Kita akan juga nanti memang PBDes kita bulan-bulan 6 nanti itu baru pendanaannya bisa dicairkan. Tapi insya Allah kita akan koordinasi dengan pihak kabupaten dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Apakah bisa nanti ada juga tenaga ahli Kementerian Desa nantinya kita sondingkan nanti bisa enggak kelompok tani ini menerima bantuan dari ketahanan pangan ini. Tapi insya Allah kita tetap koordinasi Pak Ketua. Kalaupun ada nanti rapat-rapat lagi, kami bersedia diundang walaupun tidak terlalu formal. Kita ada Pak PPL BPD, tapi sebagai warga bersama-sama kita nanti kapanpun duduk pun ngopi kita di kedai kopi pun kita bicarakan. Tapi yang terpenting Pak Ketua, kita tidak putus komunikasi. Karena mungkin nanti kesibukan kita masing-masing terlupakan ini kelompok tani kita ini. Jadi kami berharap tetap kita jalin komunikasi kita, silaturahim kita, sehingga nantinya bagaimana di dalam PBDes kalau memang bisa kita anggarkan. Ini kami sangat bahagia, bangga sekali ini dengan kehadiran bapak-bapak di sini, semangat kita di sini. Bagaimana kita nanti ke depannya di Desa Kubang Jaya ini ada suatu kelompok tani seperti di desa-desa lain itu Pak, desa kawasan apa namanya Kampung Lele, ada Kampung Patin, mungkin kita nanti ada Kampung Belut. Nantinya ini bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, si kampung kita ini walaupun kampung Belut, belum ini katanya licin, tapi orangnya tidak seperti itu. Jadi kan pameo dari orang dahulu, gitu kan. Tapi kita ini bagaimana kita menghasilkan ini? Karena salah satu Pak, kalau di Merpoyan Damai itu kelurahan Air Dingin, di sana itu banyak kelompok tani itu yang dibina oleh anggota dewan. Jadi nanti kita bisa juga kita sampaikan aspirasi anggota dewan. Karena anggota dewan ini bisa mana-mana kalau untuk dana pokirnya ini. Jadi kita berharap nanti kita aja seperti di Merpoyan itu pengelola budidaya ikan patin. Ikan patin. Jadi di sana itu berapapun hasil ikan patin ada koperasinya yang menampung. Di sana itu kira-kira untuk yang ikan basah Pak, untuk ini Pak UPL
untuk ikan salai. Jadi mungkin tergantung juga tadi Pak PPL kita ini, masyarakat kita ini dalam pendanaan ini swadaya masyarakat ini, swadaya anggota ini. Jadi sehingga rupanya kita bisa perhatian yang lebih Pak PPL agar semangat kebersamaan masyarakat desa kita ini bisa terwujud. Jadi itu yang dapat kami sampaikan, tetap kita semangat, selalu saling percaya, saling berbagi dalam hal apapun, terbuka dalam pengelolaan kelompok tani ini. Jadi tidak ada yang kita tutupi antara ketua, pengurus, beserta anggotanya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita aturkan kepada Bapak Kepala Desa yang dengan semangat memberi aspirasi pada kita bersama. Semoga dengan semangat beliau kita juga lebih semangat lagi katanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan oleh Bapak Ketua BPD Kubang Jaya pada Bapak Agus Dahlan, kami persilakan. Sambil persilakan Pak untuk diminum kopinya Bapak. Hari dingin ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kubang Jaya, Bapak Kasmisi, Bapak PPL, Bapak Ibu Jalil, PPL Kecamatan Syahulu, Bapak Ketua, Bapak Ketua, Pak Zulhamdi dari BPG. Pertama sekali syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul bersama-sama pada sore hari ini di aula MJA kita ini dalam rangka temu bicara dengan PPL kita, yaitu PPL di Kecamatan Syahulu, Bapak Abu Jalil yang sudah hadir bersama kita. Salawat dan salam kepada junjungan alam Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak-bapak, tidak ada ibunya Ibu? Bapak ada ya? Bapak-bapak dan ibu-ibu anggota kelompok Tani Mekarjaya RW 01 Dusun 3 Bencakudu Permai, Desa Kubang Jaya yang saya hormati. Saya hadir bersama Bapak Kepala Desa hari ini untuk memberikan semangat kepada Bapak-bapak. Karena Bapak Kepala Desa, saya juga bersama Pak Zulhamdi di BPD, Pak PPL ini memberikan semangat kepada Bapak-bapak yang telah membentuk kelompok tani ini. Tadi saya dengar lahannya ada 5 hektar di mana ya Pak? Sebelah ini ya? Iya, di Mutiara Kupang. Oh, di Muatar Mutiara Kupang di belakang ya Pak ya? Oh, pertaniannya. Pertaniannya di sana, di bidang pertanian di sana juga. Oh, perikanannya di sini ya, belakangnya ya? Perikanannya baru di perumahan Pak. Perumahan ya. Ya saya tadi terkejut juga Pak, karena ada 5 hektar katanya, rupanya di sana. Ya, alhamdulillah kita bekerja sama dengan Dusun 2 ya Pak ya, karena di Dusun 2. Jadi untuk belutnya ada di daerah kita sendiri, perkebunannya ada di Dusun 2, di RW-nya Pak Gusman. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tentang rencana Bapak dan Ibu ini yang sudah lama dipendam-pendam dan telah terwujud. Sebenarnya di Dusun 3 ini sudah ada juga kelompok tani ya Pak ya, di RW-nya Pak Tamrin itu kemarin itu kita menyemai patin di sana, itu dari Pokir ya, Pokir berarti. Tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, dari Pokir juga bisa, dari APBDes, dan nanti barangkali lah kita baca baik-baik PP 11 ya Pak ya, Pak Kepala Desa, mungkin di dana desa itu kalau ada yang kita bisa baca nanti, insya Allah juga bisa disalurkan oleh Bapak Kepala Desa. Karena Bapak Kepala Desa adalah pengguna ataupun pelaksana anggaran di Desa Kubang Jaya ini. Kami dari BPD mendampingi beliau sebagai wakil bapak-bapak dan ibu-ibu sedesa ini di Desa Kubang Jaya. Jadi kita ada 9 orang di sana sebagai perwakilan masyarakat Kubang Jaya
Dan dari Dusun 3 ini ada Pak Zulhamdi dan Pak Jumaidi serta Bu Yuhaita dari Keterwakilan Perempuan. Nah, semoga saja nanti usaha kita ini berhasil, enggaknya seperti yang ada di tempat lain seperti digambarkan oleh Bapak Kepala Desa tadi. Di Desa Koto Masjid itu di Kecamatan 13 Koto Kampar itu desa Patin ya Pak. Desa Patin. Jadi kita sudah lihat di sana, memang setiap rumah itu ada kolamnya memelihara patin. Nah, itu telah dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa dan cukup luar biasa maju. Kita sudah melihat dan kantor mereka pun megah di sana. Insya Allah untuk desanya sudah bisa pula memasukkan APBD, PAD, pendapatan asli desanya. Nah, di sana itu ikan-ikan itu seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi, kalau untuk ikan segar itu kan tidak seberapa dikeluarkan, tetapi lebih banyak untuk dikeringkan. Karena kalau dikeringkan itu dia bisa bertahan lama, sehingga sampai ke tempat pemasaran terakhir itu dia tidak akan membusuk. Tapi untuk ikan-ikan segar itu adalah untuk kepentingan masyarakat di lingkungan sendiri. Seperti kan kita lihat di sini untuk di Kubang Jaya, untuk ikan-ikan keringnya mungkin bisa kita usahakan keluar. Nah, belut ini nanti juga kita berharap seperti itu. Jika kita sudah panen tentu belut ini banyak itu nanti yang basah segarnya itu seberapa yang akan kita konsumsi di dalam masyarakat kita yang bisa terjual segera, dan barangkali lebih baik dipikirkan nanti bagaimana belut itu dikeringkan. Karena belut itu kalau dikeringkan itu rasanya akan lebih gurih lagi, seperti kita makan di kedai nasi itu Pak. Dan harganya itu mahal itu. Kalau kita minta belut tuh jangan dikira murah dari ayam makan kita di sana, lebih mahal ya. Nah, belut aja lah Pak, mahal itu sebetulnya. Makanya belut itu tidak banyak dipajang di rumah makan itu, sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang suka makan belut. Nah, inilah kalau dikeringkan nanti kita bisa memasarkan itu ke kedai-kedai. Seperti apa nanti marketingnya, itulah nanti bagian bidang marketing. Nah, supaya ibu-ibu PKK kita manfaatkan juga untuk memasarkan di wirid-wiridnya di persatuan-persatuan ibu-ibu. Setiap persatuan, setiap pertemuan supaya dibawa nanti belut-belut kering itu supaya dapat digilir. Dan belut ini Pak, gizinya ataupun proteinnya luar biasa tinggi, lebih tinggi daripada ikan patin. Kalau saya tidak salah nanti Pak BPL lebih tahu itu kalau ikan lele dulu yang kita anggap tinggi proteinnya, tapi hari ini rupanya belut itu lebih tinggi lagi proteinnya dari ikan lele. Nah, semoga saja usaha kita ini nanti berhasil dengan bimbingan penuh dari Bapak BPL, Bapak Abdul Jalil yang akan membimbing kita sepenuhnya, dan kami juga berharap kepada Bapak Pembimbing, Bapak PPL di Desa Kubang Jaya ini belum terbentuk secara keseluruhan kelompok tani ya Pak. Barangkali nanti kelompok-kelompok tani lain mengundang Bapak, kami berharap Bapak juga dapat memberikan arahan-arahan di sana. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat berusaha kepada kelompok tani Mekar Jaya RW 01 Dusun 3 Bencah Kudu Permai Desa Kubang Jaya. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ketua BPD Kubang Jaya yang telah memberikan semangat sukses kepada kita bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya kita minta pengarahan dari Bapak BPL Kecamatan Siak Hulu akan disampaikan langsung oleh Bapak Abdul Jalil. Pada Bapak, waktu dan tempat kami dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan aturan-aturan dalam pembentukan kelompok tani, kemudian untuk juga
pembinaan secara teknis. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini, yaitu di aula atau di MDA KPP 1 Desa Kubang Jaya. Selamat, selawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kubang Jaya, yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Kubang Jaya, yang saya hormati sekarang ini sudah ada nama kelompok Mekar Jaya. Kemudian yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW, tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan aturan dan teknis dalam pembentukan kelompok tani. Tapi di sini saya melihat ya kelompok tani ini sudah terbentuk. Artinya nih kelompok taninya sudah profesional ya. Dan di sini tadi sudah diterangkan panjang lebar persoalan masalah kelompok tani, baik fungsi, kemudian secara masalah anggaran, kemudian teknik budidaya, pemasaran, dan sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Kepala Desa dan Bapak Ketua BPD. Jadi sini saya ambil singkatnya saja. Jadi kita di sini hanya menjelaskan pertama teknis atau tata cara pembentukan kelompok tani. Seharusnya kelompok tani itu kan dibentuk dasarnya adalah musyawarah terlebih dahulu dan dihadiri oleh penyuluh dan Pak Kades serta perangkat yang lainnya. Tetapi ini sudah terbentuk, maka di dalam undangan itu saya juga ya berarti tidak jadi masalah. Kita hanya menyempurnakan. Sudah terbentuk kelompok taninya Mekar Jaya. Ya, di sini kita hanya tinggal menyempurnakannya. Jadi dilengkapinya di situ dalam pembentukan berita acara kelompok tani itu, yang pertama itu harus ada daftar hadirnya. Nah, saya melihat tadi atas penjelasan dari ketua yang sudah terbentuk berita acaranya itu sudah terbentuk berita acaranya itu dan sudah terbentuk kelompok taninya. Berarti kan sudah melalui rapat musyawarah pembentukan kelompok tani dari mulai daftar hadir musyawarah pembentukan kelompok taninya, kemudian sampai pembentukan pengurus kelompok tani, kemudian pemilihan ketua, sekretaris, bendahara, kemudian dari seksi pertanian, perkebunan dan peternakan. Nah, ini saya lihat sudah sempurna. Jadi di sini kita tinggal menambahkan bahwasanya untuk mendapatkan apa yang diterangkan tadi oleh Bapak Kepala Desa dalam bentuk bantuan-bantuan, dan saya menambahkan juga bantuan dari bentuk selain dari dana desa juga atau dana pokir juga, mungkin dana-dana dari pusat untuk kegiatan ketahanan pangan kelompok tani ini sangat banyak. Tergantung kita